Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah tafsir juz amma. Kita masih berada di surat Al-Lail. Yang lalu pembahasan atau penjelasan sampai ayat keempat. Di ayat 1 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang berlawanan. Allah bersumpah dengan malam dan lawannya adalah siang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jenis manusia laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah terangkan bahwa inna sa'yakum lasyatta, bahwa perbuatan manusia itu bermacam-macam, dan yang lalu sudah diterangkan bahwa perbuatan manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk. Semua mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kata Asy-Syaikh, "Tsumma fassala hadzal sa'ya." Kalau di ayat 4 Allah terangkan bahwa perbuatan manusia itu bermacam-macam, ada yang baik dan ada yang buruk. Di ayat 5 ini Allah Subhanahu wa taala akan merinci perbuatan manusia. Tsumma fassala, kemudian Allah akan merinci hadzal sa'ya al-mutafarriq. Jadi amalan manusia yang secara global sudah disebutkan di ayat 4 bahwa perbuatan manusia itu bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perbuatan kalian itu bermacam-macam. Di ayat 5 Allah akan merinci. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan ini kaidah dari Allah, kaidah di dalam Al-Qur'an, kaidah pengajaran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dulu globalnya, baru disebutkan rincinya. Seperti dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kan masih global sekali. Jalan yang lurus itu yang mana? Kemudian dirinci oleh Allah dengan firman-Nya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah rincian dari as-sirat yang diminta. Di sini juga di ayat surat Al-Lail ini Allah merinci, Allah menyebutkan globalnya di ayat 4, kemudian di ayat 5 Allah sebutkan rinciannya. Kenapa seperti itu? Ini untuk lebih menggugah manusia, atau untuk lebih manusia itu mempersiapkan hatinya. Karena dengan disebutkan globalnya, manusia akan berusaha untuk mengetahui, manusia itu penasaran sehingga ingin tahu tentang rinciannya. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan bertakwa,
Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna, kata Allah, maka kami akan memudahkan dia kepada kemudahan. Fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, ai a'ta ma umira bi i'taihi min malin. Yang dimaksud fa amma man a'ta, barang siapa yang memberi apa? Diterangkan oleh Syekh, ai a'ta ma umira bi i'taihi, memberi sesuatu yang memang diperintah untuk diberikan. Berupa apa? Min malin, berupa harta, au jahin, atau posisi atau jabatan sebagai pejabat misalnya, membantu yang membutuhkan. Ini masuk ke ini fa'aman a'ta. Dan ini rincian dari Allah tentang amalan soleh. Satu sisi dari perbuatan manusia, yaitu manusia bisa beramal soleh dan beramal jelek. Yang Allah sebutkan di sini amal soleh dulu. Au ilmin, atau ilmu, memberikan ilmu, yaitu mengajarkan ilmu kepada yang belum tahu. Ini masuk ke dalam a'ta. Adapun orang yang memberi wattaqa, ittaqa itu artinya membentengi atau menjadikan pada dirinya itu benteng atau pelindung atau penjagaan. Ittaqa ma umira bittiqaihi, yaitu membentengi dengan sesuatu yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk dilindungi dirinya minal muharramat, dari perkara yang diharamkan. Jangan sampai dirinya terkena atau melakukan perkara yang diharamkan. Itu yang dimaksud dengan ittaqa. Jadi ini amal kebaikan, ini ittaqa menjauhi dari yang diharamkan. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna. Yang ketiga ini ya berarti. Yang ketiga, yang pertama a'ta, yang kedua ittaqa, yang ketiga saddaqa. Ai saddaqa bil qaulil husna, yaitu membenarkan al qaulul husna bil qaulatil husna. Husna ini mubalaghah, puncak tertinggi dari hasan. Membenarkan ucapan husna, ucapan terbaik. Apa ucapan terbaik? Wahia qaulullahi azza wajal, yaitu ucapan Allah azza wajal. Ini ucapan terbaik berupa Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kalau di sini dirinci, yaitu Al-Qur'an, wa qaulu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasul. Ini tafsir apa? Al-Husna. Jadi tidak boleh kita ini ada sedikit keraguan terhadap apa? Al-Qur'an dan Al-Hadis as-sahih. Li'anna asdaqal kalam, karena perkataan yang paling jujur, wa ahsanal kalam, dan paling bagusnya ucapan, kalamullah adalah kalamullah, ucapan Allah. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah. Sehingga para ulama mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kalau kertasnya itu makhluk, atau tinta yang dibuat nulis di atas kertas itu juga makhluk. Tapi yang ditulis di atas kertas dengan memakai tinta itu adalah kalamullah. Karena kalam ini, ucapan ini sifat, bahwa Allah itu berucap, Allah itu berbicara, Allah itu berkata, yang disebut dengan kalamullah. Al-Qur'an itu apa? Kalau ditanya Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu kalamullah.
sifat Allah, ucapan Allah. Dan ini husna, ucapan terbaik. Ucapan terbaik dan ucapan paling jujur. Balasannya bagi orang yang memiliki 4 sifat di atas, 3 ya, memiliki 3 sifat, a'ta, wattaqa, wasaddaqa. Maka balasannya kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan dia kepada kemudahan. As-sinu, sin di sini, sin yang pertama ini. Karena diartikannya maka kami akan, asalnya ini sin tanfis. Jadi sin itu ada 2 kalau masuk pada fi'il mudhari' kata kerja. Sedang sin ini punya 2 makna, bisa di sini yang pertama adalah sin tanfis bermakna akan. Kalau segera itu namanya tanfis, kalau masih nanti di akhirat itu saufa, namanya saufa taswif. Kalau ini asin di sini huna litahqiq. Sin yang kedua ketika masuk fi'il mudhari' adalah tahqiq. Tahqiq artinya pemastian, penetapan yang pasti. Ai anna man a'ta wattaqa, bahwa barang siapa yang memberi dan bertakwa, menjauhi yang diharamkan, wasaddaqa dan membenarkan Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, Allah berjanji atau balasannya fasayuyassiruhu Allahu azza wajal lil yusra. Allah akan mudahkan dia lil yusra, kepada kemudahan, fi umurihi kullihi, dalam segala urusannya. Nah, jadi tidak ada permasalahan yang dihadapi orang muslim. Cukup dengan 3 tadi, itu sudah solusi manusia menghadapi segala perkara atau segala permasalahan. Apa tadi? A'ta, wattaqa, wasaddaqa. Memberi, menjauhi yang diharamkan, dan membenarkan Al-Quran. Membenarkan itu kan bukan hanya iya benar-benar, tapi kan dipelajari, diamalkan. Karena nanti lawannya itu kadzdzaba, mendustakan, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan. Fi umuri dinihi, baik itu urusan agama, wa dunyahu maupun urusan dunia, Allah akan mudahkan. Nah, walihada, dari itu, tajidu, kamu dapati, aisarun nasi amalan, manusia paling mudah beramal, huwa manittaqallaha azza wajal, orang yang paling mudah beramal itu orang yang paling takut kepada Allah. Sehingga di surah Al-Baqarah di awal sudah Allah sebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang yang paling mudah diberi kemudahan oleh Allah untuk belajar Al-Quran dan mengamalkannya itu orang yang ittaqo, bertakwa. Takwa itu takut. Jadi ini yang pertama harus dimunculkan dalam hati, ini rasa takut kita, yang disebut dengan takwa. Takut kita kepada Allah itu mendorong orang untuk segera melakukan bagaimana supaya dirinya selamat dari ancaman murka Allah di dunia maupun di akhiratnya. Kalau ini tidak ada, ketakwaan tidak ada, Al-Quran itu tidak ngefek padanya, tidak bermanfaat. Nah, di antara orang yang membenarkan Al-Quran,
Orangnya pertama cinta kepada Al-Quran untuk membaca. Yang kedua di antara tandanya itu segera, tidak nunda-nunda, tidak lemot. Nah, contoh yang diterangkan oleh Rasul SAW ketika mendengar azan. Orang yang di hatinya ada ketakutan dan orang itu ada keseriusan di dalam bertakwa, begitu dengar azan itu langsung dia menyambutnya. Kata Rasul, mendengarkan, yastami'u, dia dengarkan azan. Setelah mendengarkan, apa kata Rasul? Menjawab, dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan itu bentuk hadisnya perintah. Kalau kamu dengar azan, dengarkan dan jawab. Jadi hukum mendengarkan azan dan menjawabnya itu bentuk ketakwaan dan hukumnya wajib menjawab azan. Nah, tapi kan kita sering dapati kebanyakan orang muslimin tenang-tenang saja, ada azan, asik saja dengan pekerjaannya. Nah, tidak pura-pura tidak dengar atau malah dibesarkan mungkin volumenya, tidak mendengarkan dan tidak menjawab. Itu tanda orang yang memang ketakwaannya kurang. Demikian juga orang yang bertakwa, dia akan segera menyambut. Dibawakan riwayat dalam kitab-kitab salaf itu, dulu tukang kayu ketika sedang nutuk-nutuk, kemudian sudah mengangkat palunya dari tangannya, dengar takbir Allahu Akbar, dia langsung nggak jadi malu, nggak jadi nutuk kayu itu, paku itu, langsung dilempar. Itu sebagai karena keyakinannya, karena kekuatannya, keimannya bahwa Allah itu yang terbesar, Allah yang lebih besar dari sekedar dunia saja. Karena orang itu akan mementingkan mana yang lebih dicintai, mana yang lebih bermanfaat pada dirinya. Demikian juga orang-orang yang bertakwa segera menyambut, berwudu, segera ke masjid. Beda dengan orang tadi yang kedua, dia enjoy, tenang-tenang saja. Bahkan tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid karena imamnya sudah mau rakaat kedua. Kalau diurut itu orang-orang yang suka telat, suka terlambat dalam sholatnya, tidak mendapati takbiratul ihramnya imam, itu rata-rata orang yang tidak mendengarkan adzan. Rata-rata itu orang yang nggak peduli dengan adzan. Demikian juga sampai nanti selesai imamnya sholat, orang yang pertama bangun dari sholatnya, dari tempat duduknya ketika salam, itu orang yang tadi, yang telat-telat itu langsung bangun. Beda dengan orang yang bertakwa, dia betul-betul menjadikan ketakwaan sholat itu yang terbaik dan yang paling dicintai, yang didahulukan. Beda dengan orang kedua tadi, itu menunjukkan bahwa di sana ada perkara yang diyakini lebih dicintai dan lebih didahulukan. Padahal apa itu? Pasti itu urusan dunia. Sementara oleh Allah sudah dikatakan tadi, Allahu Akbar, Allah itu yang paling besar, Allah yang lebih besar. Tapi dunia malah menghambatnya, dunia menghalanginya. Maka banyak kalau kita dapati ayat-ayat yang menerangkan jangan terpengaruh, jangan sampai wala tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah, jangan sampai harta kamu, anak-anak kamu itu menghalangi kamu, melalaikan kamu dari zikrullah. Dan sholat itu adalah zikrullah.
wa aqimis sholata lidzikri. Nah, dari itu kata beliau, kamu dapati orang yang paling mudah dan paling ringan, paling disiplin di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah, di dalam melaksanakan amalan-amalan ketakwaan adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya rasa takut di dalam hatinya. Man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, yaitu orang-orang yang derma, orang yang menjauhi yang diharamkan, dan orang yang serius dengan Al-Quran dan hadis, serius dengan talabul ilm. Wa kullama kana al-insanu atqa lillah, maka ketika manusia itu menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, kanat umuruhu aisaru lahu. Semakin orang itu bertakwa kepada Allah, maka segala urusannya, atau dialah orang yang paling mudah urusannya. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Semakin bertakwa, semakin mudah. Maka kalau ada orang ngeluh-ngeluh, apakah itu urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan agama maupun urusan dunia, ke sini pengarahannya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, kata Abdullah bin Mas'ud, sampai urusan dagang. Kalau kamu mau dagang, cari perdagangan yang modalnya ringan. Tidak perlu gudang. Kalau gudangnya taruh atas biar aman, sehingga tidak perlu gembok, nggak perlu anjing, dan hasilnya pasti kebaikan. Gudang harta, iya harta. Gudang rizki, apa itu? Takwa. Karena Allah berfirman, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rizki dari jalan yang dia tidak menduga-duga. Modalnya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, at-taqwa. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya segala urusannya yusra. Nah, ini mufrad mudhaf itu bermakna umum. Nah, At-Talaq ayat 4. Wa kullama kana al-insanu ab'adu, tapi ketika manusia itu jauh anillah, jauh dari Allah, kana asaddu usra, maka dia menjadi orang yang paling sulit, paling banyak masalah, paling sering menghadapi kesulitan-kesulitan. Ke masjid susah, sholat jamaah susah, ngaji susah, beramal baik susah. Kalau tadi di ayatnya 3 perkara itu kesusahan. Memberi susah, nah, meninggalkan haram susah, ngaji susah. 3 kan tadi. Faman a'ta wattaqa wa saddaqa. Maka dia adalah orang yang paling atau paling sering mengalami kesulitan fi umurihi, dalam urusan-urusannya. Walihadza qala, dari itu Allah mengatakan, ini lawannya ya, wa amma man bakhila, adapun orang yang pelit, falam yu'ti ma umira bi'itaihi, yaitu dia tidak memberi apa yang diperintah untuk diberikan. Apa tadi? Harta, jabatan, dan ilmu. Ya, 3 tadi.
Itu yang diperintah, dan itu tidak diberikan. Orangnya berat mengeluarkan hartanya, menafkahkan pada istrinya, pada keluarganya, yang itu wajib, itu berat. Masih memberi kadang hanya dengan tangannya, padahal perintahnya memberi menafkahi itu jangan hanya dengan tangannya, tapi dengan hatinya. Dilepaskan dengan tangannya, hatinya ikut. Karena banyak orang yang melepas dengan tangannya tapi hatinya berat, maka tidak dapat pahala. Memberi tapi merengut wajahnya, cemberut wajahnya, itu tanda ketidakikhlasannya. Atau pakai, nih belanja sendiri sana misalnya, ambil kasar seperti itu menunjukkan tidak ikhlas. Padahal itu kewajibannya bagi seorang suami. Wastaghna, barang siapa yang pelit, kata Allah, adapun orang yang pelit tidak memberi apa yang diperintahkan untuk diberikan, wastaghna. Istaghna ini penyakit kedua. Kalau diartikan bahasa kita, merasa cukup. Istaghna anillahi azza wajal, dia merasa cukup dari Allah. Artinya tidak butuh Allah karena hartanya sudah banyak. Ngapain sih kamu sholat? Itu kan karena kamu butuh pada Allah. Kalau kami kan sudah cukup banyak ini, untuk 7 keturunan cukup. Nah, walam yattaqi rabbaha, dia tidak takut kepada Rabbnya. Bal ra'a, bahkan dia menganggap annahu fi ghinan an rahmatillah, dia di atas kecukupan dari rahmat Allah azza wajal. Ini penyakit, ini istaghna, ini penyakit. Disebutkan juga yang lalu di dalam surat Al-Alaq ya, ar-ra'a hustaghna. Wa kadzdzaba bil husna, ini yang ketiga, sifat jelek. Yang ketiga, mendustakan al-husna. Ai bil qaulatil husna tadi. Wa hiya qaulullahi azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau belajar Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka balasannya juga kejelekan. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia pada kesulitan. Yuyassiru lil usra fi umurihi kulliha, dia akan mengalami kesulitan dalam segala urusannya. Walakin, hanya saja, qad yati syaitan, kadang terdatang pada orang ini, orang yang punya 3 sifat jelek ini, syaitan. Karena setan ini berusaha mempertahankan orang itu di dalam kejelekan. Itu visi misi dari syaitan. Syaitan jin maupun manusia ya seperti ini sifatnya. Kadang terdatang syaitan lil insan, pada manusia, fayakul, kemudian syaitannya bilang, najitu, kita dapati, annal kuffara, bahwasanya orang-orang kafir, tuyassaru umuruhum, ternyata orang-orang kafir juga dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Kalau kita data misalnya, orang kafir itu kaya-kaya, dimudahkan oleh Allah, rizkinya dimudahkan. Nyatanya muslimin miskin-miskin. Rata-rata itu orang kafir itu yang konglomerat penguasa perekonomian dunia. Di Indonesia juga. Itu siapa pemilik kebun sawit di Indonesia sehingga mengendalikan harga-harga dan seterusnya? Itu kan kebanyakannya orang kafir, kata syaitan. Yang ngomong ini kayaknya setan manusia ya. Fayuqalu, maka dikatakan
Naam. Iya. Qad tuyassaru umuruhum, kadang memang oleh Allah itu orang kafir dimudahkan urusannya. Urusan dunianya dimudahkan. Sebagaimana tadi dikatakan oleh syaitan. Lakin qulubuhum tasta'illu naron, hanya saja hati mereka itu di hati mereka itu penuh dengan api. Nah, hati mereka itu tidak ada ketenangan. Wadayyiqan, dan hati mereka itu sempit. Waharajan, penuh dengan kegelisahan dan keresahan. Buat apa harta enggak menyelesaikan? Sebanyak apapun hartanya enggak menyelesaikan, tidak membahagiakan, tidak menenteramkan. Hidupnya penuh kegelisahan. Itu neraka dunia. Terluput dari neraka, dari surga dunia, yaitu lawannya kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu kebahagiaan dunia atau yang disebut dengan surga dunia itu adalah apa? Iman kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah atau bertakwa, beramal soleh, itu surga dunia. Karena Allah akan berikan di hatinya itu kebahagiaan dan ketentraman hati. Walaupun orangnya paling kiri, paling miskin. Sehingga yang seperti ini walaupun dunianya sepenuh dunia, bumi, itu sebenarnya orang miskin. Dikatakan oleh Syekhul Islam, tahukah kamu orang miskin di dunia? Yaitu orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan belum mengenal Allah. Orang kaya adalah orang yang sudah masuk surga dunia. Hatinya sudah dipenuhi dengan iman kepada Allah dan menjalankan amal soleh. Di situ kebahagiaannya. Allah berfirman, "Wa man yurid an yudillahu", barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan di dadanya itu sempit, harajan, resah, gelisah, tidak ada ketenangan. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang mau naik ke langit tapi tidak punya sayap. Akibatnya datang ke toko beli baygon, ya. Mau naik enggak ada sayapnya, dunia sumpek, sementara segala dunia sudah di tangannya. Ini dunia sudah di tangan kok masih enggak bahagia. Seperti dikisahkan di Jepang itu orang yang bunuh diri itu melebihi jumlah COVID di negaranya. Kita ketahui kemarin serangan virus COVID itu begitu banyaknya dan cepat, tapi di Jepang gitu kaidahnya, ketika kesuksesan itu tidak membawa kebahagiaan, maka penyelesaiannya adalah bunuh diri. Nah, inginnya segera keluar dari dunia yang ternyata di puncak nafsu yang sudah dituruti tidak terdapat kebahagiaan. Seperti orang pingin tenang jiwanya, nyetel musik, maunya supaya tenang jiwanya, itu nambah kegelisahan, malah nambah keresahan. Karena musik itu menambah lalainya dari Allah, semakin jauh dari Allah. Belum lagi menimbulkan titik hitam, menimbulkan karat di hatinya. Semakin besar karatnya, semakin banyak karatnya, orang itu tidak bisa melihat hakikat di depannya. Sehingga terbalik, yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan baik. Summa mayan imuna bihi
fahuwa tan'imu jasadin faqat. Kata beliau, orang-orang kafir sekalipun dia menikmati kenikmatan dunia yang sudah Allah berikan padanya, yang sudah Allah mudahkan padanya, seperti dikatakan syaitan tadi, maka itu kenikmatan jasad saja, fisik saja. Secara zahir fisiknya sehat-sehat. Nah, latan ima ruhin, bukan kenikmatan jiwa. Nah, ruhnya sakit, nah, atau yang disebut dengan sakit jiwa. Summa huwa aidon, dan kita dapati rumah sakit jiwa itu penanganannya malah badannya, padahal yang sakit itu jiwanya. Ya, yang karena banyak gerak badannya dikasih obat penenang supaya badannya tidak banyak gerak. Ya begitu habis obatnya ya gelisah lagi, wong memang penanganannya yang ditangani apanya? Badannya. Padahal yang sakit bukan badannya, jiwanya. Maka kalau ingin segera selesai penyakit jiwa itu obatnya adalah Al-Qur'an. Allah mengatakan Al-Qur'anu syifaun lima fis sudur. Al-Qur'an itu obat bagi penyakit-penyakit jiwa. Karena jauhnya dari Al-Qur'an, mereka datang ke dokter jiwa. Dokter jiwa namanya ya, psikologis. Ya di sana disiapkan obat penenang. Begitu habis obatnya ya kambuh lagi. Tapi kalau dikembalikan kepada obat yang hakiki yaitu Al-Qur'an, gampang. Habis sholat baca Al-Qur'an, 1 huruf dapat 10 pahala, berharap kepada Allah pahalanya, dan penyakit-penyakit di dalam hatinya luntur. Jadi semakin tenang. Nanti sholat zuhur baca lagi, makin tambah ketenangannya. Asar buka lagi Al-Qur'annya, tambah tenang lagi. Di situ. Dan itu surganya. Jadi kalau ingin keluar dari neraka dunia harus masuk surga dunia. Kata Syekhul Islam, barang siapa yang tidak masuk ke surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Ini penting. Sementara urusan neraka akhirat itu sangat besar dan besar siksanya. Kata Rasul SAW, apinya saja itu 70 kali lipat dari api dunia ini. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sungguh api dunia ini sudah sanggup menghanguskan kita ini. Kata Rasul, nanti api neraka itu dilipatkan menjadi 69 kali api kalian itu. Summa huwa aidan, kemudian dia juga orang kafir tadi itu. Wabala alaihim liqaulillahi azza wa jal, mereka juga akan dalam kondisi tertipu. Artinya tertipu, dia tidak sadar bahwa dirinya tertipu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanastadrijuhum, kami akan buat istidraj mereka, kami akan istidrajkan mereka. Istidraj itu dilulu, kayak orang mau nyembelih ayam, kasih makan yang banyak biar gemuk karena mau disembelih. Ini istidraj, dilulu, dibiarkan oleh Allah. Semakin banyak dia menikmati dunia, semakin besar dosanya, semakin banyak kemaksiatannya. Itu namanya istidraj. Maka dunia itu atau harta itu dua kemungkinannya. Sebagai minnah itu dunianya, hartanya semakin mendekatkan kepada Allah. Atau kemungkinan kedua, dunia itu sebagai hujjah, yaitu semakin menjauhkan dari Allah. Itu namanya istidraj.
Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dari sisi mereka tidak tahu. Wa umli lahum, dan kami akan uji mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku itu kokoh. Al-A'raf 183. Juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidzalim, sesungguhnya Allah akan menguji orang-orang zalim. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala istidraj tadi bagi orang-orang zalim, hatta idza akhadhahu lam yaflithu, sehingga ketika dia disiksa dalam kondisi tidak bisa menghindarinya. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan beliau membaca firman Allah, wa kadzalika akhadha rabbuka id akhadhal qura wa hiya dzalimatun, demikian juga ketika Rabbmu menyiksa suatu qarya, suatu desa, suatu kota, Allah tidak akan menyiksa suatu kota kecuali penduduk kota itu zalim. Kalau kita lihat bencana-bencana di Libya yang barusan terbaru ya, Maroko atau daerah-daerah lain, itu tidak sekonyong-konyong datang seperti itu, tapi itu buah dari tadi, karena penduduknya itu kondisinya zalimah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud 102. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau kana ahlul qura amanu wattaqau, kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatun minas sama, kami barokatin minas sama, pasti kami akan bukakan baginya, bagi penduduk suatu negeri itu apa? Barokah. Berupa apa? Kemudahan dalam segala urusan. Dunianya dijaga oleh Allah, keamanannya, rizkinya Allah akan jamin. Sebenarnya tidak susah manusia tinggal duduk mempelajari agama Allah, kemudian dijalankan ibadah takwa kepada Allah. Itu bekal, dan sehingga suatu negeri itu, kata Syekhul Islam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang kitabnya sedang kita bahas, sebenarnya penduduk suatu negeri itu tidak perlu terlalu sibuk dengan memperbanyak tentaranya untuk melindungi dari musuh-musuhnya, misalnya. Terlalu bersandar kepada teknologinya dari sisi ekonominya. Tidak perlu itu. Kalau orangnya beriman dan bertakwa, Allah akan jaga. Allah akan turunkan rahmat, kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya. Keamanannya Allah akan jamin. Maka yang harus fokus bagi suatu pimpinan bangsa, bagaimana menciptakan penduduk negaranya itu bertakwa kepada Allah. Allah akan jaga. Demikian juga rakyatnya seharusnya fokus ke sana. Karena kondisi pemimpin, kondisi kalau di Indonesia itu presiden, kondisi presiden itu, nilai presiden itu tergantung dari kondisi dan nilai rakyatnya. Kalau rakyatnya memang orang-orang yang berhak dirahmati oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya sebagaimana firman-Nya tadi, Allah akan memilihkan pemimpin yang merahmati rakyatnya, dicintai rakyat dan mencintai rakyat. Nah, itu kaidah dalam ayat. Inna ahdahu alimun syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih dan sangat keras. Nah, wa haula'i, orang-orang kafir tadi, ujjilat lahum thayyibatuhum,
Oleh Allah disegerakan untuk orang-orang kafir tadi kebaikan-kebaikannya. Ini kaidah bagi orang kafir yang mungkin ikut ngaji, orang kafirnya. Kalau ingin di dunia ini sukses, untuk orang kafir memang dunianya, di dunia ini suksesnya, tidak akan bisa sukses di akhirat. Tidak ada orang ceritanya orang kafir itu sukses di akhirat, karena ancaman Allah kekal di neraka. Dilas itu pintu neraka, mereka kekal di dalamnya dengan siksa yang amat pedih untuk orang kafir. Maka ini kaidahnya, Allah akan menyegerakan kebaikan-kebaikan untuk orang kafir. Maka kaidahnya kalau ingin enak di dunia, wahai orang-orang kafir, banyaklah berbuat baik di dunia ini. Allah akan balas langsung. Banyak memberi, membantu, banyak beramal, kata orang-orang, loyal, derma. Allah akan balas langsung di dunia. Mudah rezekinya, kerjaannya lancar. Tapi ingat, fi hayatihim ad-dunya, itu hanya dalam kehidupan dunia yang sebentar saja. Dan itu tidak pok, bahasa Jawanya tidak pok, tidak imbang dengan kecapean yang dia lakukan setiap hari, tersiksa dengan urusan dunia. Wa ma'adzalika fa inna hadzal dunya, dari itu maka dunia ini jannatun lahum, maka dunia ini adalah surga memang bagi mereka. Ad-dunya, kata Rasul, dunia itu jannatul kafir wasijnul mu'min. Bin nisbati lil akhirah, dunia ini surga bagi orang kafir dibanding dengan akhirat. Jadi di dunia, di akhirat orang kafir itu jangan mengharap enak, tidak ada enak. Sedetik pun mereka tidak akan mengalami yang namanya enak. Bernafas satu kali saja tidak bisa, tersiksa. Wa qad dzakaru an Ibnu Hajar, telah disebutkan tentang Ibnu Hajar. Kita sudah kenal ini ya, pemilik Bulughul Maram, penulis kitab hadis Bulughul Maram, dan yang mensyarah kitab Bukhari ya. Namanya apa? Fathul Bari. Ini beliau Al-Imam Ahlus Sunnah, Imam Salaf. Disebutkan tentang beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarihul Bukhari bisyarhil ladzi samahu Fathul Bukhari, yang mensyarah kitab Bukhari yang bernama Fathul Bari. Wa kana qadil qudha bi Mesir, beliau waktu itu ditunjuk menjadi hakim di Mesir. Annahu marradha tayaumin, pada suatu dia berjalan keluar, wa huwa ala irbatihi tajrihi al-bighalu wan nasu haulahu, dia di atas irbahnya naik bigol. Bigol itu peranaan dari kuda dan keledai. Ada banyak orang lewat ngikuti, karena ini imam. Di sekitarnya banyak. Dia naik bigol, di atas irbah itu sekeduk bahasa kita. Ada sekeduk di atas bigol, di dalamnya ini beliau Al-Imam Al-Asqalani. Dan diikuti banyak orang. Marra bi rajulin, dia melewati seseorang Yahudi, namanya orang Yahudi. Orang yang paling benci pada muslimin ini Yahudi. Saman Yahudi Saman. Yakni apa Saman itu? Saman yabi'us samin wa zait, dia penjual keju, wa zait, dan penjual minyak. Wa minal maklum, dan sudah maklum, annalladzi yabi'us samin wa zait takunu thiyabuhu wasikhatun. Namanya penjual keju dan penjual minyak itu pakaiannya kotor sekali.
Wa haluhu sayyi'ah, keadaannya sangat menyedihkan, memprihatinkan. Fa'auqafal irbah, maka dia menghentikan imam tadi, nyegat, menghentikan irbahnya imam dicegati. Wa qala li Ibnu Hajar, dan dia mengatakan kepada Ibnu Hajar, inna nabiyakum yaqul, sesungguhnya nabi kamu mengatakan. Coba ini jangan kalah sama orang kafir ini. Orang kafir hafal hadis. Ini hadisnya dibacakan oleh orang Yahudi, paling benci muslimin, hafal. Sesungguhnya nabimu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir, dunia itu. Rasulmu mengatakan, dia tidak mengatakan Rasul kita, karena memang tidak mengimani. Rasulmu mengatakan bahwa dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Fakaifa, bagaimana itu hadis itu? Ana aku nubi hadhil hal, saya kok kere seperti ini. Nah, wa anta bihadzal hal, engkau kok enak-enak di atas bigol, banyak pengikutnya. Kok terbalik hadisnya ini, gak pas ini kan pikirannya dia. Faqala lahu Ibnu Hajarin, maka berkata Ibnu Hajar kepada Yahudi tadi, nah, ana fi sijnin, sebenarnya saya walaupun kamu lihat seperti ini itu di penjara. Bin nisbati lima a'addallahu lil mu'minina, dibanding dengan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman, minas sawabi wan naim, berupa pahala dan kenikmatan-kenikmatan surga. Dunia ini seperti yang kamu lihat ini, itu penjara, gak ada apa-apanya. Li'anna dunya bin nisbati lil akhirah, karena dunia dibanding akhirat itu laisat bisyai'in, tidak ada apa-apanya dunia itu. Di surga itu satu tempat di surga, tempat cemeti, tempat cambuk kalian di akhirat itu jauh, kata Rasul, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la mauti usauti fil jannah, tempat cemeti kalian di surga khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha. Kalau orang cerdas pasti mendahulukan urusan dunia, urusan akhirat, urusan surga. Bagaimana kita mendapatinya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita ahli surga, terselamatkan dari dunia neraka. Wa amma anta, adapun kamu ayuhal Yahudi, wahai Yahudi, fa anta fi jannatin, kamu ini walaupun compang-camping, jelek kayak gini, kotor kayak gitu, tuh surga. Bin nisbati lima a'addalaka minal azab, dibanding dengan siksa yang Allah persiapkan untukmu. In mutta alal kufri, kalau kamu sampai mati di atas kekafiran, belum masuk Islam. Faktana'a, maka jawaban beliau itu benar-benar memuaskan jiwanya, masuk ke dalam jiwanya. Al-Yahud wasara dzalika sababan fi islamihi, maka orang Yahudi itu ternyata orang cerdas. Buktinya cerdas, dia tadi hafal hadisnya. Nah. Wa qala, dan dia langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Masuk Islam, alhamdulillah, selamat. Nah, wallahu alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.